Om Swastiastu. Nama saya Nyoman Budiayu Uyendari. NIM 181266136. Jurusan Dharma Duta. Program Studi Ilmu Komunikasi Setah Negeri Empu Kuduran Singaraja. Mata kuliah Perencanaan Komunikasi. Dosen pengampu I. Komang Agus Widiantara M.Ikom. Di sini saya akan memberikan saran, masukan, dan kritik terkait upaya pemerintah pusat dan daerah dalam merespon dan mengatasi masalah COVID-19. Ini merupakan tugas UAS, ulangan akhir semester dari Perencanaan Komunikasi. Pada Desember 2019, dunia internasional dihebohkan dengan penemuan virus baru yang disebut corona di Wuhan, Tiongkok. Penyebaran virus tersebut begitu cepat ke berbagai negara. Di Indonesia sendiri, virus tersebut mulai menjadi kepanikan masyarakat karena awal Maret 2020 pemerintah mengumumkan 2 orang warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona yang kemudian disebut dengan COVID-19. Sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing yang merupakan kebijakan dengan mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain. Dengan adanya kebijakan social distancing, diharapkan mampu menekan adanya penularan virus corona ini, karena dengan adanya kebijakan ini, masyarakat kurang mengunjungi tempat-tempat umum dan sekolah dari jenjang TK sampai perguruan tinggi diberlakukan daring atau sistem belajar online. Selain itu, Kementerian Luar Negeri menyampaikan kebijakan tambahan dari pemerintah Indonesia terkait dengan membatasi pendatang orang asing dari negara lain ke dalam negeri dan menghimbau dengan sangat agar warga negara Indonesia membatasi bepergian ke luar negeri. Selain social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu rajin mencuci tangan, tidak menyentuh wajah dengan tangan. Ketika batuk atau bersin, diusahakan menutup dengan siku atau tisu. Bila keluar rumah, memakai masker, rajin berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dari sekian banyak kebijakan pemerintah, masih saja ada masyarakat yang tidak patuh terhadap anjuran pemerintah tersebut. Dan untuk memulihkan perekonomian, pemerintah melalui Dinas Sosial dan dari dana desa, ADD desa, pemerintah memberikan bantuan berupa BLT atau berupa bantuan langsung tunai sebesar 600.000 per kepala keluarga yang terdampak pandemi ini. Tetapi di lapangan masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan. Pemerintah saat ini telah memberlakukan new normal di beberapa provinsi dan kabupaten kota yang berada di zona hijau. New normal adalah fase di mana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin. Langkah ini diambil pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat agar perekonomian dapat kembali bergeliat setelah terpuruk di kuartal pertama. Sebenarnya masalah dari penyebaran virus corona ini bukan hanya saja menjadi masalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, namun sebagai masyarakat juga wajib untuk ikut andil dalam mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Dengan cara kita selaku masyarakat harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah,
karena ini merupakan masalah bersama, sehingga kita harus bersatu untuk melawan virus corona jenis baru ini. Selain itu, kita juga bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat yang gagap teknologi mengenai virus COVID-19. Namun, perlu diingat juga bahwa informasi yang kita sebarkan haruslah dari sumber yang terpercaya, dan sebagai penerima informasi, kita harus memilih dan memilah agar tidak termakan berita hoax. Sekian tanggapan dari kami. Kami haturkan Om Santi 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 Om.